Halo semuanya, perkenalkan saya Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama, Sebastian Putranatama, STB, 5244, Prodi, Manajemen Pemasyarakatan A. Pernah nggak sih, kalian dengar istilah banding, kasasi, atau peninjauan kembali di berita hukum? Nah, 3 hal ini termasuk dalam yang disebut upaya hukum, yaitu langkah yang bisa diambil seseorang ketika merasa tidak puas dengan putusan pengadilan. Hari ini, kita akan bahas secara sederhana tentang banding, kasasi, peninjauan kembali, serta bagaimana putusan itu dieksekusi dan diawasi pelaksanaannya. Pertama, kita bahas banding. Banding adalah upaya hukum biasa yang bisa diajukan oleh salah satu atau kedua pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri. Banding diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan yang sebelumnya memutus perkara. Prosesnya meliputi unggah akta banding, memori banding, kontra memori, sampai pemberitahuan hasil kepada para pihak, biasanya lewat e-court. Menariknya, pengajuan banding bisa menangguhkan pelaksanaan putusan, selama putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Dasar hukumnya ada dalam HIR, Erbang, dan UU Nomor 1 Tahun 1951. Berikutnya, kasasi. Kasasi adalah upaya hukum biasa tingkat terakhir yang diajukan dari pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung. Tujuannya bukan untuk mengulang fakta, tapi untuk memeriksa penerapan hukumnya, apakah sudah benar atau belum. Kasasi ini hanya bisa diajukan 1 kali, dan biasanya dilakukan setelah banding. Yang boleh mengajukan adalah pihak yang berperkara atau Jaksa Agung, dan semuanya diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 43-55. Tujuan akhirnya, demi kepastian hukum, tanpa merugikan pihak manapun. Nah, kalau PK atau peninjauan kembali, ini termasuk upaya hukum luar biasa. Artinya, PK hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan cuma bisa 1 kali. PK diajukan ke Mahkamah Agung, tapi lewat pengadilan negeri yang dulu menangani perkara di tingkat pertama. Biasanya, PK diajukan kalau ditemukan bukti baru atau ada kekeliruan yang sangat mendasar dalam putusan sebelumnya. Namun perlu diingat, pengajuan PK tidak menunda pelaksanaan putusan. Setelah diajukan, pihak lawan akan diberi waktu untuk menanggapi, baru kemudian MA memutus sebagai tingkat terakhir. Kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka masuk ke tahap eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan, misalnya penyerahan barang, pembayaran uang, atau tindakan tertentu. Pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan atau lembaga berwenang, di bawah pengawasan hakim pengawas. Prosesnya cukup panjang, mulai dari permohonan eksekusi, pemberitahuan, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan hasilnya. Jadi, eksekusi memastikan keadilan di atas kertas benar-benar terjadi di dunia nyata. Terakhir, ada pengawasan pelaksanaan putusan. Ini penting supaya pelaksanaan putusan berjalan adil, cepat, dan sesuai aturan. Pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, yang bertugas memantau pelaksanaan eksekusi agar tidak menyimpang dan tetap melindungi hak para pihak. Biasanya, pengawasan ini dilakukan secara administratif dan periodik selama proses berlangsung. Jadi, mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga eksekusi dan pengawasan, semuanya adalah bagian dari sistem hukum yang menjamin keadilan di Indonesia. Dengan memahami tahap-tahap ini, kita bisa tahu bahwa keadilan tidak berhenti di satu putusan saja, tapi melalui proses panjang yang dijaga dengan aturan hukum yang jelas. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami upaya hukum di Indonesia.